Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Idhan Adiansah di Sekilas Breaking News. Baik pemirsa, informasi kali ini berhubungan dengan vaksinasi booster yang akan kembali dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan imbas dari COVID-19 yang mulai merangkak naik kembali. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah kembali mempersiapkan vaksinasi COVID-19 booster lanjutan secara massal. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan tren kasus COVID-19 dalam beberapa waktu kebelakang. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Adhar Jaya. Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah kembali memproses vaksinasi massal. Dikutip dari Detik Health, Kementerian Kesehatan sudah bersiap membuka vaksinasi massal kepada masyarakat. Kemudian untuk booster ketiga juga sedang dalam proses vaksinasi, ujar Adhar di Jakarta pada hari Selasa. Lanjut Adhar, program vaksinasi ini akan lebih dahulu digencarkan di daerah dengan kasus penularan COVID-19 yang cenderung tinggi. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang mencatat kenaikan lebih dari 40% dalam sepekan. Selain itu, survei antibodi juga akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kekebalan terhadap COVID-19 yang masih terbentuk di tengah masyarakat. Namun demikian, meski ada kenaikan kasus COVID-19, angka keterisian bed occupancy rate masih relatif rendah hingga saat ini. Adhar menyebut kondisi saat ini tak seperti gelombang COVID yang sebelumnya. Diketahui sebelumnya tren kasus COVID-19 mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan mencatat terjadi kenaikan sebesar 58,9% di antara bulan Oktober sampai November tahun 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mencatat 2 kasus kematian akibat gelombang COVID-19 yang baru ini. Kedua pasien tersebut memiliki riwayat komorbid atau penyakit bawaan dan belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Lonjakan ini terjadi karena subvarian Omicron IG5 dan IG2 atau yang kerap disebut sebagai Eris. Subvarian satu ini juga memicu lonjakan kasus di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Meski baru populer belakangan, namun Eris sebenarnya telah terpantau sejak bulan Mei pada tahun 2023. Mutasi memang membuat SARS-CoV semakin ringan, namun bukan berarti kita bisa lengah. Dokter menyebutkan bahwa Eris masih tetap berbahaya, utamanya bagi orang dengan komorbid atau penyakit penyerta dan belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Mutasi virus tetap berbahaya bagi orang yang mempunyai komorbid karena komorbidnya bisa tidak terkontrol, ujar dokter spesialis paru Erlang Samudra. Berikut beberapa gejala yang dapat muncul dari varian COVID-19 subvarian Eris. Yang pertama yaitu demam, yang kedua yaitu kelelahan, yang ketiga yaitu batuk, yang keempat yaitu sakit kepala, yang kelima yaitu sakit tenggorokan, dan yang terakhir yaitu sakit pilek. Baik, demikian sekilas Breaking News mengabarkan. Saya Idhan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.